Latihan soal dan pembahasan matematika kelas 6 SD bagian 7. Soal pertama, beberapa kubus satuan disusun membentuk sebuah bangun balok dengan ukuran panjang sama dengan 10 kubus satuan, lebar 4 kubus satuan, dan tinggi 6 kubus satuan. Jika bagian dalam kubus tersebut dibiarkan kosong, tidak ada kubus satuan, banyak kubus satuan yang digunakan adalah, mari kita jawab, kubus satuan yang membentuk balok dengan ukuran panjang 10 satuan, tinggi 6 satuan, dan lebar 4 satuan. Mari perhatikan jika bagian dalam kubus. Pada gambar, bagian dalam kubus memiliki panjang 10 satuan dikurang 2 satuan, sama dengan 8 satuan. Jadi panjangnya berkurang 2 satuan karena terpotong pada bagian kiri dan kanan. Begitu juga dengan tinggi. Tinggi kubus di dalam adalah 6 satuan dikurang 2 satuan sama dengan 4 satuan karena terpotong pada bagian atas dan bawah. Dan lebar kubus bagian dalam adalah 4 satuan dikurang 2 satuan sama dengan 2 satuan. Selanjutnya, banyak kubus satuan yang digunakan jika bagian dalam kosong. Maka volume kubus penuh dikurang volume kubus bagian dalam. Sama dengan 10 kali 4 dikali 6. Dikurang volume kubus bagian dalam 8 dikali 2 dikali 4. Sama dengan 240 dikurang 64. Sehingga banyak kubus satuan yang digunakan jika bagian dalam kosong adalah 176 kubus satuan. Nomor 2. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Memiliki 2 pasang sisi sama panjang, memiliki 1 sumbu simetri, memiliki 2 diagonal yang saling tegak lurus. Bangun datar yang memiliki sifat-sifat di atas adalah, jika pilihannya adalah A. Trapesium siku-siku, B. Belah ketupat, C. Layang-layang, dan D. Jajaran genjang. Mari kita jawab. Kita gambar satu persatu. Trapesium siku-siku, belah ketupat, layang-layang, dan jajaran genjang. Mari kita cocokkan sifat-sifat di atas pada bangun datar yang kita gambar. Yang pertama, memiliki 2 pasang sisi sama panjang. Perhatikan sisi trapesium siku-siku berikut. Pada sisi trapesium tidak ada yang memiliki panjang yang sama, sehingga trapesium tidak memenuhi sifat-sifat bangun datar di atas. Yang kedua, perhatikan sisi belah ketupat berikut ini. Pada bagian merah yaitu sisi belah ketupat, keempat sisinya memiliki panjang yang sama, sehingga belah ketupat memiliki sisi panjang yang sama pada semua sisinya, sehingga tidak memenuhi sifat-sifat bangun di atas. Selanjutnya, layang-layang. Perhatikan sisinya. Pada bagian merah, layang-layang memiliki sisi yang sama. Artinya, satu pasang, kemudian bagian yang biru memiliki panjang sisi yang sama. Maka layang-layang memiliki 2 pasang sisi sama panjang.
Kemudian kita cek sifat kedua, memiliki satu sumbu simetri. Sumbu simetri yaitu sumbu yang membagi dua bangun datar. Ketika dilipat, bangun datar akan saling berhimpit. Maka kita tentukan sumbu simetri layang-layang membagi dua bangun dan ketika dilipat akan berhimpit. Selanjutnya, jika kita bagi dua, bagian mendatar, bagian atas dan bawah jika dilipat tidak berhimpit. Jadi hanya memiliki satu sumbu simetri yang membagi bagian kiri dan kanan, dan jika dilipat akan berhimpit. Selanjutnya, sifat ketiga, memiliki dua diagonal yang saling tegak lurus. Mari kita buat diagonalnya, yang pertama dan yang kedua. Kita lihat diagonal garis pada layang-layang saling tegak lurus, sehingga layang-layang memenuhi tiga sifat bangun datar pada soal. Mari kita cek jajaran genjang. Yang pertama, memiliki dua pasang sisi sama panjang. Perhatikan sisi-sisinya. Garis merah memiliki dua garis merah memiliki panjang yang sama, dan dua garis hijau memiliki panjang yang sama, sehingga jajaran genjang memiliki dua pasang sisi sama panjang. Mari kita lihat sifat yang kedua, memiliki satu sumbu simetri. Kita buat sumbu simetrinya yang membagi bagian atas dan bawah. Ketika dilipat tidak saling berhimpit. Selanjutnya kita buat sumbu simetri yang membagi bagian kiri dan kanan. Ketika dilipat tidak akan berhimpit, sehingga jajaran genjang tidak memiliki sumbu simetri. Maka jajaran genjang tidak memenuhi sifat-sifat bangun datar di atas. Jadi jawabannya adalah layang-layang yang memiliki sifat-sifat bangun datar pada soal. Soal ketiga, perhatikan tabel data tinggi beberapa siswa kelas 6 berikut. Siswa memiliki tinggi 145 cm sebanyak 5 siswa. Siswa yang memiliki tinggi 148 cm sebanyak 4 siswa dan tinggi badan 150 belum diketahui berapa banyak siswa yang memiliki tinggi 150 cm. Kemudian tinggi badan 152, banyak siswa sebanyak 4 siswa. Dan 5 siswa memiliki tinggi badan 155 cm. Jika jumlah seluruh siswa adalah 25 orang, rata-rata tinggi badan siswa kelas 6 adalah, mari kita jawab. Kita cari terlebih dahulu banyak siswa yang memiliki tinggi 150 cm. Jika diketahui banyak siswa 25 orang, maka 25 sama dengan jumlah banyak siswa 5 tambah 4 tambah X tambah 4 tambah 5 sama dengan 25, sama dengan kita jumlahkan bilangan kecuali X, masihkan 18 tambah X, maka X sama dengan 25 dikurang 18 sama dengan 7 orang. Maka siswa yang memiliki tinggi badan 150 adalah sebanyak 7 orang. Rata-rata banyak siswa dikali tinggi badan dikali total banyak siswa. Mari kita tentukan banyak siswa dikali tinggi badan terlebih dahulu. 5 dikali 145 ditambah 4 dikali 148
ditambah 7 kali 150 ditambah 4 dikali 152 ditambah 5 kali 155. Artinya kita kalikan tinggi badan dengan banyak siswa yang memiliki tinggi badan tersebut. Sama dengan 725 ditambah 592 ditambah 1050 ditambah 608 ditambah 775 sama dengan 3750. Sehingga rata-rata sama dengan 3750 dibagi banyak total siswa dibagi 25 sama dengan 150 cm. Sehingga rata-rata tinggi badan siswa kelas 6 adalah 150 cm.